Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatullahi wassalamu alaihi ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara kesayangan kita tentunya ya, acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun antum, antuna, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat berada, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar begitu ya. Kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan kita kali ini. Sebelum kita lanjutkan, saya akan mencoba untuk menyegarkan ya, sifatnya mengingatkan begitu ya, terkait dengan bahasan kita. Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas tentang terakhir poinnya itu apa ya? Al-muslimu al-haqqu khairu jarin, kan itu ya bahasan terakhir kita. Seorang muslim yang sejati itu adalah sebaik-baik tetangga. Nah, ya. Dan kita tahu tentang hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan Imam Hakim dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah SAW menjadikan seorang tetangga yang soleh itu menjadi kriteria, menjadi salah satu tanda ya kebahagiaan seorang muslim yang lain ya dalam kehidupan dunia ini. Jadi ketika kita memiliki tetangga yang soleh, maka itu sesungguhnya aset terbesar kita untuk selalu mendapatkan dan meraih kebahagiaan dalam hidup dan kehidupan ini. Kita lihat umpamanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam hadisnya ini adalah min sa'adatil mar'il muslimi fid dunya al jarus salihu wal manzilul wasi'u wal markabul hani'. Ya. Di antara kebahagiaan seorang muslim di dalam kehidupan dunia ini adalah al jaru as-salih, ada tetangga yang saleh. Wal manzilul wasi', dan ada rumah yang luas, dan wal markabul hani', dan ada tunggangan atau kendaraan yang nyaman. Gitu ya. Tentu apa namanya ini, jar ataupun tetangga yang soleh menjadi hal yang dinomorsatukan oleh Rasulullah SAW sebelum rumah dan sebelum apa namanya ini, kendaraan. Jadi tetangga yang soleh ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tegas dan jelas dan terang benderang bahwa memang salah satu ciri dan tanda ya kebahagiaan seorang muslim dalam kehidupan ini diberikan oleh Allah kepadanya tetangga yang saleh. Allahu Akbar. Maka bertetanggalah dengan orang yang baik, bertetanggalah dengan ustadz, bertetanggalah dengan orang-orang yang beriman, bertetanggalah kepada orang-orang yang rajin sedekah, bertetanggalah kepada orang-orang yang rajin ngaji umpamanya. Ini semua adalah bentuk-bentuk tetangga yang saleh yang akan memberikan tentu kebahagiaan dalam hidup dan kehidupan kita. Itu barangkali ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, terkait dengan kajian kita pada pertemuan yang lalu atau pada episode yang lalu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kita kali ini. Walaqad qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan walaqad balagha min taqdiri salafi lil jari as-salihi annahum kanu ya'udduna jiwarahu ni'matan la tuqaddaru bimalin. Ini dia. Dan telah sampai pemuliaan salaf ya, atau penghormatan salaf, dan telah sampai penghormatan salaf terhadap tetangga yang saleh, annahum, bahwasanya kaum salaf, kanu, mereka menganggap ya, adalah mereka ini yang udun, mereka menganggap jiwarahu, tetangganya itu sebagai nikmat la tuqaddar mimalin, yang enggak bisa diukur dengan harta. Jadi ulama salaf, para ulama salaf ya, orang-orang salaf dahulu itu memberikan penghormatan yang sangat besar kepada tetangga yang soleh. Bahkan mereka menganggap tetangga yang soleh itu
adalah sebuah nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta. Allahu Akbar. Ya. Wa ghanimatan la ya'diluha aradun min aradid dunya. Dan sebuah ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang ya, harta juga. Sebuah harta, jadi tadi kalau di atas dikatakan sebuah nikmat yang nggak bisa diukur dengan harta. Ini sebuah harta yang tidak bisa layak diluha, yang tidak bisa disamakan, tidak bisa ditandingi ya oleh aradun, oleh satu benda dari benda-benda yang ada di dunia ini. Jadi nggak bisa. Jadi kalau ibaratnya tetangga itu adalah apa namanya ini, sebuah nikmat yang nggak bisa dibeli nikmat itu dengan uang. Oke? Jadi kalau tetangga itu dianggap sebagai harta, dan harta itu tidak ada yang bisa menyamainya dari harta-harta yang ada di dunia ini atau benda-benda yang ada di dunia ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa mimma yurwa fi dzalika, dan di antara yang diriwayatkan tentang hal itu, artinya kan tadi dikatakan bahwa kaum salaf itu sangat memuliakan tetangga, sangat menghormati tetangga. Baiklah. Apa contohnya itu? Nah, ini dia. Dan di antara yang diriwayatkan tentang hal itu, an-najara Sa'id bin al-As sawama ala mi'ati alfi dirhamin fidarihi. Bahwa di antara riwayat tentang hal demikian bahwa ada tetangga Sa'id bin al-As sawama menawarkan 100.000 dirham fidarihi, rumahnya. Artinya dia menjual rumahnya dengan harga apa? Dia jadi begini ceritanya. Sa'id ibn al-As ini memiliki tetangga. Tetangganya ingin menjual rumah. Dan dia tawarkan rumahnya berapa? 100.000 dirham harga rumah. Mi'atu alf ya. 100.000 dirham. Tsumma qala lil mushtari. Kemudian tetangga Sa'id ini mengatakan kepada calon pembeli, hadza thamanud dar. Ini harga rumah. Wa bikam tasyari jiwara Sa'id. Dan berapa engkau beli tentang tetangga Sa'id? Tetanggaku yaitu si Sa'id. Gitu. Sa'id bin al-As tadi kan. Gitu. Ini kan harga rumahnya ini 100.000 dirham. Oke, harga rumah. Engkau bertetangga dengan Sa'id itu ada lagi harga yang lain. Gitu ya. Masya Allah. Makanya ulama salaf mengatakan al-jaru qoblad dar. Al-jaru qoblad dar. Tetangga dulu sebelum rumah. Ini kadang-kadang kita enggak, yang penting rumah paten mantap. Enggak peduli kita tetangga baik apa buruk. Ya, enggak begitu ajaran salaf. Ajaran salaf itu mengatakan apa? Periksa dulu nih tetangga nih. Ya, rumah itu soal belakangan. Ya, rumah itu soal nomor 2 gitulah kira-kira. Ini kadang-kadang kita enggak terbalik ya kan. Rumah dulu yang penting, tetangga itu soal lain. Terbalik. Tetangga dulu akhi. Ya, ukhti, tetangga dulu ya. Jadi apa namanya, tetangga Sa'id tadi bin al-As itu menawarkan rumahnya itu 100.000 dirham. Lalu dia mengatakan kepada si mushtari, kepada si pembeli, hadza thamanud dar, ini harga rumah. Wa bikam tasyari jiwara Sa'id. Berapa engkau beli tetanggaku si Sa'id itu? Dia kan tetangga orang soleh, orang baik gitu ya. Falamma alima Sa'idun bidzalika ba'atha ilaihi bithaman wastabaqahu fi darihi. Manakala hal itu diketahui oleh Sa'id bahwa tetangganya akan menjual rumahnya, ba'atha ilaihi bithaman. Maka Sa'id pun langsung mengirimkan uang 100.000 dirham tadi. Wastabaqahu fi darihi, dan dia meminta untuk tetap tinggal di rumahnya. Allahu Akbar. Jadi saling, ini rupa-rupanya ini dua-duanya orang soleh gitu. Jadi ketika Sa'id bin al-As juga tahu bahwa tetangganya ini mau jual rumah dengan harga yang sangat fantastis tadi, 100.000 dirham. Ya. Lalu dikatakan dia dengar cerita juga bahwa dia mengatakan kepada si pembeli, ini harga rumah, berapa harga tetangganya? Tambahi dong. Nah gitu kira-kira. Jadi rumah ini harganya jadi mahal karena ada tetangga yang baik di sampingnya. Nah gitu. Tapi ketika itu tahu, yang diketahui oleh Sa'id bahwa ternyata tetangganya ini butuh uang. Kan butuh uang lah orang jual rumah. Biasanya kan begitu. Ada juga sih memang karena dia pindah, mungkin karena dia apa. Tapi kebanyakan orang kalau sudah sampai jual rumah ya biasanya itu karena memang udah mentok. Kan gitu. Udah mentok sih udah nggak ada lagi. Biasanya kan mobil dulu, tanah dulu kan itu. Rumah nanti sih belakangan gitu. Tapi kalau sudah orang jual rumah itu kan butuh banget itu. Butuhnya udah butuh plus kuadrat mungkin gitu kan. Sehingga rumah pun harus dijual gitu.
Jadi ketika diketahui oleh Sa'id hal demikian, langsung dia utus, langsung dia kirim uang tadi itu 100.000 dirham dan dia meminta tetangganya untuk tetap di rumahnya. Karena Sa'id juga tahu bahwa tetangganya tetangga orang soleh, orang baik gitu loh. Jadi dari sini kita lihat apa yang dilakukan oleh Sa'id ini memberikan pelajaran berharga kepada kita ikhwan. Apa yang pertama? Bahwa tetangga kalau sudah sampai jual rumah itu menunjukkan dia butuh duit, butuh uang. Maka tadi langsung dikirim. Baik. Yang kedua, Sa'id tetap mempertahankan tetangganya di situ. Karena Sa'id tahu dia juga adalah tetangga yang soleh ini tadi orang ini. Karena Sa'id tahu kalau nanti ada orang lain yang masuk ke situ, ya, dia nggak tahu ini orang yang baru ini baik apa tidak, tetangga yang baik apa tidak. Masya Allah. Ya, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Begitu pentingnya ternyata di kaum salaf tentang bertetangga ini. Yang hari ini orang nggak peduli kan masalah itu. Masalah tetangga itu nggak menjadi ukuran dan enggak menjadi perhatian dan enggak menjadi pertimbangan gitu loh. Padahal dulu itu hal yang sangat penting. Bagaimana anak-anak kita tidak menjadi orang yang menjadi narkobaan dia, orang jadi jahat dan bandel dia. Kenapa? Karena tetangganya ternyata yang buruk dan enggak soleh itu. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Orang tetangga kita yang anak kita setiap hari main ke rumahnya, anak kita setiap hari berinteraksi dengan mereka. Bagaimana enggak tidak anak kita menjadi buruk dan sebagainya, ya? Hahya manzilatul jar fil Islam. Inilah apa namanya ini kedudukan tetangga dalam Islam. Jadi kedudukan tetangga dalam Islam itu sangat tinggi dan sangat besar, ya. Wa hadhihi ya khalaiqul jar al-muslimi as-salih, dan ini pula akhlak-akhlak jar tetangga seorang muslim yang saleh. Jadi inilah bentuk apa ya kedudukan tetangga dalam Islam. Kita tahu bagaimana kedudukannya sangat tinggi, bahkan tetangga yang soleh itu menjadi barometer, menjadi ukuran kebahagiaan dari seseorang. Dan ini pula akhlak seorang muslim. Ketika dia tahu saudaranya udah sampai jual rumah, menunjukkan dia butuh uang, butuh duit, butuh bantuan. Maka tadi apa yang kita lihat tadi kan, Sa'id langsung ngirimkan uang itu sejumlah 100.000 dirham, ya, untuk tetap untuk membayar kebutuhannya tentunya, dan tetap dipertahankan tetangga yang solehnya tadi itu di rumahnya. Wahadhihi ya safhatu al-musyriqah al-gharra, dan inilah lembaran-lembaran tetangga yang soleh yang bersinar dengan sinaran yang sangat indah. Jadi inilah bentuk tetangga yang soleh yang bersinar, ya, sinarnya itu sangat indah. Famahya safhatuhu jarusu, maka bagaimana pula, ya, maka bagaimana pula lembaran tetangga yang buruk. Ya. Jadi bagaimana pula lembaran tetangga yang buruk. Yang tadi sebelumnya kan ditegaskan nih bahwa tetangga yang soleh, ya, bahwa tetangga yang soleh itu menjadi salah satu barometer, ya, kebahagiaan seorang muslim dalam kehidupannya. Ya, bagaimana pula seorang muslim mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan lain sebagainya ketika dia bisa bertetangga dengan tetangga yang soleh. Itulah lembaran tetangga yang soleh, perhatian dengan tetangganya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bagaimana pula dengan lembaran tetangga yang buruk? Nah, ini akan kita bacakan. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Para pemirsa, jangan kemana-mana ya, bertahan terus dalam TV Sahabat Keluargamu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tadi sebelum jeda kita sampaikan, ya, sudah tegas bahwa tetangga yang soleh itu, ya, sangat mahal harganya, ya, dan begitulah akhlak seorang tetangga yang muslim itu, yang soleh itu selalu perhatian dengan tetangganya ketika dia butuh uang, butuh bantuan dan sebagainya. Pamahya sofhatu jarus, pamahya sofhatu jarisu, bagaimana pula lembaran tetangga yang buruk. Nah, ini dia at-tasi'u yang ke-9. Jadi bahasan yang ke-9 ini akan membahas tentang bagaimana tetangga yang buruk. Jarus su'i wa sofhatuhu as-sauda, tetangga yang buruk dan lembarannya yang hitam. Tetangga yang buruk ya lembarannya hitam, kan gitu. Innaha la sofhatun qatimatun kabiyatun kalihatun mu'tamatun. Nah, ini dia. Sesungguhnya lembaran tetangga yang buruk itu adalah
La safhatun adalah lembaran qatimatun yang hitam. Ya, yang hitam. Kabiyatun yang tertutup. Kalihatun yang kotor. Mu'tamatun yang gelap. Jadi udahlah, semua yang jelek-jelek itu di situ semua kan. Jadi apa namanya, tetangga yang buruk itu dan lembaran yang hitam. Jadi sesungguhnya tetangga yang buruk itu adalah memiliki lembaran yang hitam, yang tertutup, ya. Kalihatun yang kotor, mu'tamatun adalah yang gelap. La yastati'u wijdanul muslimi, la yastati'u wijdanul muslimu al-murhifu an yatamallaha duna an yahtazza faraqan. Tidak mampu, tidak sanggup perasaan seorang muslim yang sensitif, al-murhib yang sensitif, an yatamallaha, untuk dia masuk, ya, untuk dia masuk ke dalam lembaran hitam tersebut. Duna an yahtazza faraqan, tanpa dia gemetar, ya, karena memang ada perbedaan yang sangat mendalam. Nah itu dia. Jadi artinya bahwa seorang muslim, ya, yang memiliki sensitivitas terhadap ajaran agamanya, dia nggak mungkin masuk sih ke dalam lembaran tetangga yang buruk itu tanpa dia bergemetar dan tanpa dia tenang aja, enggak. Dia akan apa namanya? Tanpa dia bergoyang, tanpa dia akan bergetar, tanpa dia takut, ya. Enggak mungkin hal itu terjadi begitu. Karena seorang muslim takut akan terjadi hal demikian. Farokon karena memang ada perbedaan yang sangat mencolok antara tetangga yang buruk dan tetangga yang soleh. Begitu. Wayam tali halaan, dan dia akan dipenuhi oleh kegelisahan. Wara'ban, dan ketakutan, wa karahiyatan, dan kebencian, li jarisu, terhadap tetangga yang buruk. Nah itu dia. Artinya perasaan seorang muslim yang sejati nggak akan mungkin bisa menerima tentang apa tadi? Tentang tetangga yang buruk tadi, tentang tetangga yang buruk, tentang apa namanya, tetangga yang tidak baik, dan seterusnya dan seterusnya. Enggak mungkin. Sifat seorang muslim sejatinya nggak akan bisa begitu. Ya, nggak akan bisa seperti itu dan tidak akan mau menerima hal demikian, karena dia sangat benci memang tetangga yang buruk itu. Apalagi dia pelakunya, tentu nggak mau. Dia bertetangga saja dengan tetangga yang buruk nggak mau gitu kan, apalagi dia menjadi pelakunya, umpamanya menjadi tetangganya itu, menjadi seorang tetangga yang buruk, akan jauh dia dari hal demikian. Ya, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lihat poin berikutnya, al-ashir, poin yang ke-10. Jarus su'i insanun uriya min ni'matil iman. Tetangga yang buruk, ya, poin yang ke-10, tetangga yang buruk adalah seorang manusia yang dihilangkan dari nikmat iman. Allahu akbar. Ini ancamannya. Jadi ketika Anda berstatus sebagai seorang tetangga yang buruk, maka pada waktu itu iman Anda dikosongkan. Minimal naqisul iman, nuqsanan syadid, gitulah kira-kira. Dia minimal menjadi tetangga yang kurang imannya, dan kurangnya itu sangat besar. Ya. Jadi jarus su'i insanun uriya min ni'matil iman. Ya, tetangga yang buruk adalah seorang manusia yang dihilangkan darinya apa? Dari nikmat Islam, dari nikmat iman. Allahu akbar. Innahu insanun uriya min ni'matil iman. Sesungguhnya tetangga yang buruk itu adalah seorang manusia yang dihilangkan dari nikmat iman. Dihilangkan dari nikmat iman, ikhwan. Ya, dihilangkan darinya nikmat iman, ya ikhwan, ya akhwat. Akbari ni'amil khaliqi ala khalqihi. Akbari ni'amil khaliqi ala khalqihi. Nikmat iman itu adalah sebesar-besar nikmat sang khaliq, sang pencipta, yang sang maha menciptakan, yaitu Allah, ala khalqihi, kepada makhluk-makhluknya. Jadi nikmat iman ini, ikhwan, adalah sebesar-besar nikmat. Maka kan kita katakan, ya, yang terutama adalah nikmat iman dan Islam, kan itu. Banyak sih nikmat Allah nggak terhitung, kan gitu. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, nggak akan terhitung nikmat itu. Tapi nikmat yang terbesar dari sekian triliunan nikmat itu adalah nikmat apa? Nikmat iman dan Islam, ikhwan. Ini sebesar-besar nikmat. Wa ra'si kulli fadilatin fi hadhil hayat, dan dia adalah apa namanya? Ra's itu kepala. Dia itu adalah yang paling tertinggi dari semua keutamaan-keutamaan dalam kehidupan ini. Ya, ra'su kulli fadilah. Ya, kepala dari semua keutamaan dan anugerah yang ada dalam kehidupan ini.
Jadi kita mendapatkan banyak anugerah kan, banyak nikmat, banyak kebaikan. Dari semua kebaikan itu yang terbesar adalah kebaikan iman, ikhwan. Kita mendapatkan keimanan itu adalah kebaikan yang paling terbesar. Waqad akkada, sementara tetangga yang buruk tadi kan dihilangkan darinya keimanan, ini ancaman gitu loh maksudnya. Waqad akkada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insilakha hadhihi ni'mah an jari su'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan akan terkikisnya nikmat itu, nikmat iman itu dari tetangga yang buruk. Ta'kidan la hiwadatan fihi wala tasahula. Ta'kidan la hiwadata fihi wala tasahula. Itu menegaskan ya secara tegas tidak ada di sana belas kasihan dan tidak ada pula unsur memudah-mudahkan, wala lina, dan tidak pula ada unsur kelembekan di sana. Jadi Rasulullah SAW menegaskan dengan setegas-tegasnya akan terkikisnya, akan hilangnya iman ya dari tetangga yang buruk ya. Yang Rasulullah nggak ada main-main di situ, nggak ada lahi wadata, yang nggak ada balas kasihan, wala tasahul, dan juga nggak ada bermudah-mudah, wala lina, dan tidak juga ada kelembekan di situ. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qal alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Allahu akbar. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Rasulullah SAW mengatakannya. Qila ya Rasul, man ya Rasulullah? Ada yang berkata, ya Rasulullah, siapa itu yang tidak beriman itu? Qal alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangganya tidak aman akan gangguan-gangguannya. Allahu akbar. Jadi ketika ada tetangga kita nggak nyaman dengan perlakuan kita, nggak laman dengan perbuatan kita, fa'lam ilmal yaqin, ketahuilah bahwa kita adalah orang yang tidak beriman di sisi Allah. Artinya bukan hilang, imannya hilang, tidak 100%. Itu adalah mengurangi keimanan kita. Ya. Jadi dia mengurangi kesempurnaan iman kita, dan kurangnya sangat banyak gitu loh. Ingat ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Siapa yang itu ya Rasulullah yang enggak beriman itu? Qal alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangganya tidak aman dengan kejelekannya dan keburukan-keburukannya. Jadi ada kadang-kadang tetangga itu memang begitu. Tetangga yang lain nggak nyaman. Mungkin anaknya juga suka memukul anak tetangganya, akhirnya juga berobat ke dokter gitu kan. Mungkin juga musik-musiknya yang keras dibuatnya sehingga tetangganya terganggu tidurnya, istirahatnya. Mungkin juga suara lengkingan, suara apalah itu di rumahnya yang tetangganya nggak nyaman, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mungkin juga istri anaknya perempuannya membuka aurat yang nggak nyaman tetangganya. Ini berbahaya, ikhwan. Jadi oleh karena itu kita sebagai tetangga harus juga berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada tetangga dan juga menjaga diri kita gitu loh, agar tetangga kita nyaman bertetangga dengan kita. Bagaimana kalau tetangga kita sendiri nggak nyaman bertetangga dengan kita? Mau kemana kita? Mungkin kalau begitu sifat kita, pindah tempat lain pun nanti begitu juga kita. Orang dasar kita memang bukan orang baik umpamanya. Ini tentu ini hal yang sangat menyedihkan bagi kita tentunya. Oleh karena itu ikhwan ya, kita sebagai seorang tetangga berusaha menjadi seorang tetangga yang baik, menjadi seorang tetangga yang soleh. Ya, dan kita juga harus mencari tetangga-tetangga yang soleh juga tentunya. Jadi kalau kita soleh, tetangga kita soleh, Masya Allah, bertemu dua soleh. Ini saling membantu dalam ketaatan kepada Allah, saling membantu untuk thalabil ilmi, saling membantu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Jadi, tapi kalau sebaliknya tetangga kita ini orang yang buruk, Allahu Akbar. Ya, kita pun akan terjerumus dengan keburukan-keburukannya pula. Ya. Jadi ingat nih hadis Rasulullah SAW. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah? Dikatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Qal alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ya, yang tetangganya tidak aman, ya. La ya'man jaruhu, tetangganya tidak aman akan kejelekan-kejelekannya dan keburukan-keburukannya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa fi riwayatil muslimin, ini kan tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini. Ini khusus dalam riwayat Muslim. Wa fi riwayatil muslimin la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Dalam riwayat Muslim
mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa yang tidak aman tetangganya akan kejahatan-kejahatannya. Allahu Akbar. Tidak akan masuk surga, ikhwan. Ya, tidak akan masuk surga, ya, siapa yang tidak aman tetangganya akan keburukan-keburukannya. Tentu masing-masing kita di dunia ini saya kira kebanyakan kita ada tetangganya kan. Ya mungkin ada juga orang yang tinggal di hutan, mungkin jarang lah. Tapi kebanyakan kita ini kan hidup bertetangga gitu. Jadi ketika tetangga kita tidak aman ya dari keburukan-keburukan kita, fa'alam ilmal yakin, ketahuilah bahwa kita tidak akan masuk surga. Dan ini ancamannya keras. Kalau tadi dihilangkan iman, walaupun perlu saya sampaikan maksudnya dihilangkan kesempurnaan imannya. Jadi imannya begitu-begitu sangat sedikit sekali. Imannya itu tipis, gitu ya. Jadi dihilangkan ini kesempurnaan keimanannya. Kalau di sini maksudnya ancamannya ya dia nggak masuk surga. Bukan berarti nggak masuk surga selama-lamanya, tidak. Ketika dia memang ada dosanya seperti ini, dia bisa diadab di neraka sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan. Nanti ketika dia sudah selesai, maka dia akan masuk surga insyaallah taala, karena memang setiap muslim dia akan masuk surga walaupun mubasyaratan langsung atau dia pindah dari neraka ke dalam surga. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya pun kita harus rehat sejenak. Kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, dimanapun antum-antumna berada pada saat ini. Ikhwati fillah, kita sudah sampaikan tadi bahwa ancaman yang keras bagi tetangga yang buruk. Bahwa dikatakan tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Ya. Bahkan dalam riwayat Muslim tadi, kalau itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat Muslimnya, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man la ya'manu la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah masuk surga yang tetangganya tidak aman akan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan dari tetangganya sendiri. Allahu Akbar. Fa'akbir biha min jarimah. Maka besarkanlah ya dengan hal itu ya, dengan tetangga yang buruk itu dari jarimah itu adalah perbuatan keburukan, dari kriminalitas, dari perbuatan-perbuatan yang jelek ya. Fa'akbir biha min jarimatin. Maka besarkanlah dengannya, dengan perbuatan itu tadi, dengan perbuatan tetangga yang buruk, min jarimatin, dari keburukan-keburukan atau perbuatan-perbuatan kejelekan. Artinya bahwa maka Rasulullah SAW itu menempatkan ya keburukan-keburukan yang didapatkan oleh tetangga ya dari tetangganya yang melakukan itu menunjukkan itu adalah akbir biha jarimah, sebesar-besar sebuah perbuatan kesalahan, sebuah perbuatan yang sangat besar konsekuensi dan dosanya. Jadi bukan perkara mudah itu. Yartakibuha jarus su'i fi haqqi jarihi, yang dilakukan oleh seorang tetangga yang buruk ya terhadap tetangga yang lainnya. Jadi perbuatan yang buruk itu dilakukan oleh tetangga yang buruk. Pihak kejarihi, dalam hak ya tetangga-tetangganya. Jadi ini sebuah jarimah, sebuah tindakan yang kriminalitas, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang tetangga yang buruk. Ya, pihak kejarihi, di hak-hak tetangga-tetangganya. Mestinya hak tetangganya mendapatkan apa dari tetangganya? Kebaikan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya, dia mendapatkan keburukan dan keburukan. Maka dikatakan fa'akbir biha min jarimah, maka besarkanlah dengannya dengan perbuatan tetangga tadi itu dari kriminalitas, dari perbuatan buruk dan kejelekan yang dilakukan oleh seorang tetangga yang buruk terhadap hak seorang tetangganya. Idh yusi ilaihi hatta innaha latukhrijahu min ni'matil iman. Hatta innaha latukhrijuhu min ni'matil iman. Karena ketika dia berbuat baik, ketika dia berbuat buruk, seorang tetangga kepada tetangga yang lainnya,
Sehingga ya keburukannya itu mengeluarkan dia daripada nikmat iman. Allahu Akbar. Jadi keburukan-keburukan tadi kan diancam itu ya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min tadi. Demi Allah tidak beriman dan tidak beriman, kan begitu. Jadi perbuatan keburukan yang dilakukan oleh seorang tetangga itu ya ternyata bisa mengeluarkan dia daripada nikmat iman. Wa tuhrimuhu min dukhulil jinan, dan menghalanginya dari masuk surga. Allahu Akbar. Jadi bukan perkara mudah gitu loh. Jadi apa namanya ini perbuatan keburukan dan perbuatan kejelekan yang dilakukan oleh seorang tetangga kepada tetangga yang lainnya, yang disebut tadi jarusu, tetangga yang buruk, ya, itu ternyata dapat menghilangkan dia, menghilangkan keimanannya, ya, dan bisa juga menghalangi daripada masuk surga. Allahu Akbar. Jadi ini ikhwan, ini perkara yang menurut kita apalah kecil gitu. Tidak. Karena kita berbuat baik kepada tetangga itu hal yang sangat dituntut dari kita. Dan hal yang dilarang dari kita apa? Berbuat keburukan dan kejelekan kepada tetangga. Wa innal muslimal haqqa al-wa'i al-hasifa la yasgha ila mithli hadhihi an-nusus biqalbihi al-maftuh wa dhihnihi al-yaqidhi. Ya. Dan sesungguhnya seorang muslim yang al-haq, yang sejati, al-wa'i, yang perhatian terhadap urusan agamanya, al-hasif, yang bijaksana, la yasgha ila misli hadhihi an-nusus, sungguh dia akan memperhatikan, sungguh dia akan mendengarkan terhadap nas-nas, artinya teks-teks hadis tadi, ya, biqalbihi, dengan hatinya yang maftuh, yang terbuka, wa dhihnihi al-yaqidhi, dan pikirannya yang selalu terjaga. Fala yaduru lahu fi khaladin an yakuna yawman ma ahadin min jiranihi alai khisabin wa musyahanatin wa kaidin lianna dzalika yutihu bi imanihi. Maka tidak akan pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia suatu hari nanti akan bersama dengan salah seorang dari tetangganya berada dalam keadaan khisam, permusuhan, wa musyahanatin, pertengkaran, wa kidin, dan perang. Li'anna dzalika yutihu bi imani, karena hal itu menghancurkan keimanannya. Allahu Akbar. Jadi kita tahu bahwa kriminalitas atau pelanggaran dilakukan oleh seorang tetangga kepada tetangganya yang lain, maka pelakunya terancam dengan apa? Akan dihilangkan keimanan darinya. Sekalipun yang dimaksud itu adalah artinya dihilangkan kesempurnaan imannya. Yang kedua dihalangi dia dari masuk surga. Kan itu. Nah, dua perkara ini tidak pernah terlintas gitu loh. Tidak pernah terlintas di dalam hati dan pikiran seorang muslim. Satu hari pun tidak pernah terlintas bahwa dia akan melakukan peperangan, bahkan dia akan melakukan pertengkaran, pertikaian dengan tetangganya. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena dia tahu konsekuensinya akan menghilangkan keimanan darinya. Wayudi bi akhiratihi, dan akan mengorbankan akhiratnya. Iyalah, yang korban apa? Perkara akhirat kan. Iman itu yang akan kita bawa menuju akhirat. Apalagi jadi? Adalah kita ingin masuk surga, tapi akhirnya akan terhalangi. Karena apa? Karena keburukan yang kita lakukan kepada tetangga kita. Ya? Wahal ba'da khosaratil imani wad daril akhirati min khosarah. Adakah kerugian iman dan negeri akhirat? Ada kerugian yang lain? Gitu. Apakah setelah kerugian iman dan negeri akhirat dari kerugian, artinya apakah ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian iman dan kerugian tentang negeri akhirat? Itu enggak ada tentunya. Yanhali'u laha qalbul muslim, yang hati seorang muslim gelisah, ya. Yanhali'u biha laha qalbul muslimi attaqi. Hati seorang muslim akan gelisah terhadap demikian. Hati seorang muslim yang bertakwa akan gelisah terhadap demikian. Wa yahtazzu kiyanuhu, dan akan bergetar jiwanya. Wa yatiru sawabuhu, dan akan terbang objektivitasnya. Objektivitasnya. Artinya dan akan terbang objektivitasnya, artinya akan hilang kecerdasannya, dan akan hilang nalar dan akalnya dan rasionalitasnya, nggak mungkin gitu loh. Makanya kita masukkan di sini bahwa seorang muslim kan nggak mungkin tuh melakukan perbuatan keburukan kepada tetangganya, karena konsekuensinya tadi itu menghalangi dari masuk surga, bisa menghilangkan keimanannya, kesempurnaan imannya. Maka itu nggak akan pernah terlintas di dalam hatinya satu hari pun dia akan melakukan permusuhan dengan tetangganya, akan berbuat keburukan, peperangan dan lain-lain, karena itu menghilangkan keimanannya kan.
dan menghancurkan akhiratnya. Apakah ada mengorbankan akhiratnya? Apakah ada kehancuran negeri akhirat dan iman? Ada lagi kehancuran yang lebih dahsyat dari itu? Tidak. Yang hati seorang muslim akan gelisah memikirkan hal itu. Dia nggak akan mau dia. Dan jiwanya akan bergetar dan akan hilang objektivitasnya ataupun akan hilang pikiran cerdasnya. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin dia ke situ gitu loh maksudnya. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mari sama-sama kita perbaiki ya diri kita, keluarga kita untuk kita bisa berbuat baik kepada tetangga. Karena tadi itu, tetangga yang baik itu memiliki apa? Memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah ya, di dunia dan di akhirat sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga akan memudahkan kita tentu masuk surga. Sebaliknya tentunya kan. Jadi orang yang berbuat baik kepada tetangganya pasti imannya akan kuat. Yang kedua, dia akan dimudahkan tentu masuk surga. Karena sebaliknya tetangga yang buruk akan dipersulit, akan dihalangi malahan dari masuk surga. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, hendaklah kita bisa berusaha ya semaksimal mungkin bagaimana kita bisa menjadi tetangga yang baik. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-hadi asyara yang ke-11. Jadi poin ke-11 maksudnya daripada al-muslimu ma'ajiranihi. Yang ke-11. Jarus su'i insanun habita amaluhu. Tetangga yang buruk adalah manusia yang hilang amalannya. Jadi tadi tetangga yang buruk itu apa tadi? Akan diangkat ya dari nikmat keimanan, akan dicabut dari nikmat keimanan. Itu satu. Yang sebelumnya tadi kan kita katakan tetangga yang buruk ya, itu lembarannya hitam. Tetangga yang buruk akan dicabut dari nikmatnya iman ya, dihilangkan darinya nikmat iman. Yang ketiga atau yang nomor ke-11-nya ini jarusu, yang tetangga yang buruk itu adalah manusia yang hilang amalnya. Tadi catatannya hitam, dihilangkan dari nikmat iman. Yang berikutnya adalah dia habita amaluhu, hancur amalannya. Wala gharwa an ta'tiya nususu an-nususu ba'da dzalika tu'linu anna jarasu'i insanun habita amaluhu. Dan tidak mengherankan bahwa datang nas-nas, teks-teks ya dari Al-Quran maupun Sunnah tentunya. Setelah hal demikian, ya, setelah tadi dia dikatakan adalah tetangga yang buruk, dia diancam dengan tidak masuk surga, diancam akan hilang dari imannya gitu kan. Tu'linu, mengumumkan anna jarasu, bahwa tetangga yang buruk insanun habita amaluhu, adalah manusia yang hilang amalannya, hancur amalannya. Jadi tidak mengherankan karena nas-nas sebelumnya kan udah memberitahu bahwa tetangga itu akan hilang imannya, kemudian tadi hilang kesempurnaan imannya maksud saya ya. Kemudian tadi dia dihalangi dari masuk surganya. Berikutnya tentu ini bahwa akan hilanglah amalannya. Fama tanfa'uhu ma'ada jarihi ta'atun, maka tidak bermanfaat ya ketaatannya bersamaan dengan dia mengganggu tetangganya. Jadi ketaatan dia nggak akan bermanfaat ketika dia masih mengganggu tetangganya. Wala yurfa'u lahu amalun salihun, dan tidak akan diangkat baginya amal saleh. Jadi tidak akan bermanfaat ketaatannya dan tidak juga diangkat amal salehnya. Dzalika anna al-amal salihah fil Islam yartakizu dauman ala qaidatil iman. Karena demikian itu, karena memang dikatakan amal saleh dalam Islam itu yartakiz. Yartakiz itu terpusat selalu di atas kaidah iman. Wajarusu la imana lahu binasil hadis as-salif adzikr. Sedangkan tetangga yang buruk tidak ada iman baginya dengan teks hadis yang telah lalu disebutkan. Ini tentu ancaman yang besar, ikhwan. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita berusaha untuk selalu bisa menjadi tetangga yang baik. Tampaknya waktu kita pun sudah berakhir, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini poin ke-11, mungkin akan kita ulangi ya nanti pada pertemuan yang lalu agar lebih jelas lagi. Intinya bahwa tetangga yang buruk itu ancamannya dia dicabut dari kesempurnaan iman. Yang kedua dia dihilangi dari masuknya ke dalam sorga. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ikhwati fillah, sekali lagi saya ingatkan nasihat ini kepada diri saya pribadi dan seluruh ya pemirsa Salam TV yang berbahagia untuk bisa ya kita berusaha semaksimal mungkin menjadi tetangga yang baik, menjadi tetangga yang saleh, menjadi tetangga yang membawa kebaikan dan kenyamanan kepada tetangga yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.